Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya kalian semua? Alhamdulillah sehat. Baik. Oke, baik ya. Memulai pembelajaran kita hari ini, silakan Riko, pimpin teman-temannya untuk berdoa. Siap, gerak, berdoa, mulai. Selesai. Oke, terima kasih Riko. Nah, Bu. ini Ibu cek kehadirannya dulu ya di classroom. Ini sudah absen semuanya. Ini yang 11 IPA 1. Ini absensinya baru 2 orang nih. Oke, jadi nanti yang lain yang belum absen itu tolong absen dulu ya. Pada materi sebelumnya, kita itu telah membahas materi apa ya? Oke, laju reaksi. Kita membahas kemarin mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada berapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Luas permukaan, konsentrasi, suhu, katalis. Jadi ada katalis, luas permukaan, suhu, dan konsentrasi. Kalau kita perhatikan, laju reaksi itu dapat dipengaruhi oleh perubahan konsentrasi zat. Pengaruh tersebut itu kalau kita tuliskan secara matematis, itu dapat kita buat dalam satu reaksi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai hukum laju dan orde reaksi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai orderasi, kemudian hukum laju. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan berdiskusi terlebih dahulu, kemudian setelah itu nanti kalian melakukan pengisian LKPD. Nah, untuk membantu kalian dalam pengisian LKPD, nanti kalian bisa sambil baca modulnya juga. Nah, setelah itu nanti Ibu kasih waktu 10 menit untuk baca dan mengisi LKPD. Nah, setelah itu nanti kita balik lagi ke Zoom ini untuk melakukan pengisian LKPD yang telah kalian isi. Nanti kita akan lihat jawaban yang benarnya bagaimana. Nah, setelah kita lanjutkan dengan terakhir itu mengenai evaluasi. Nanti evaluasinya Ibu kirim melalui Google Form dan juga Ibu letakkan di WA dan Classroom. Nah, itu tahapan-tahapan pembelajaran kita hari ini. Ibu share dulu PPT-nya. Oke, kelihatan PPT-nya? Kelihatan. Nah, yang akan kita pelajari hari ini mengenai orderasi. Ini gambar apa? Obat. Pernah minum obat ya semuanya? Pernah. Kalau kalian minum obat, itu berapa kali dosisnya? Ada yang 3 kali sehari. Ya, ada yang 3 kali sehari, terus ada yang 2 kali sehari. 2 kali, terus ada lagi. Jadi dosis obat itu ada yang dibuat 3 kali sehari, ada yang 1 kali sehari, ada yang 1 kali sehari. Dari situ pernah nggak kalian kepikiran mengapa dosis itu berbeda-beda? Iya juga ya Bu ya. Oke, ada yang tahu? Itu berkaitan loh dengan pembelajaran ini. Oke, kelihatan ini LKPD-nya. Ah, udah Bu. Coba perhatikan wacana ini. Dari wacana ini apa yang kalian pikirkan? Tergantung penyakitnya Bu. Oke, tergantung penyakitnya. Penyakit yang diderita. Oke, jadi dosis obatnya tergantung penyakit yang diderita pasien. Kalau kita hubungkan dengan pembelajaran kita mengenai laju reaksi, oke, coba yang dari pertanyaan ini. Oke, apa yang kalian pikirkan ketika ada dosis yang berbeda-beda terhadap pembelajaran kita hari ini? Oke, coba Ibu bantu ya. Dari wacana ini kan, kalau kita hubungkan dengan pembelajaran kita dengan laju reaksi, kita mulai saja dari pengertian laju reaksi dulu. Kemarin apa pengertian laju reaksi? Oke, pengertian laju reaksi apa kemarin? Laju reaksi merupakan berkurangnya konsentrasi berkurang atau bertambahnya itu konsentrasi setiap satuan waktu. Oke, jadi laju reaksi benar ya. Jadi laju reaksi itu perubahan konsentrasi produk atau perubahan konsentrasi reaktan. Kalau kita hubungkan dengan obat, laju reaksinya itu apa hubungannya? Kalau kita minum obat. Jadi ketika kita minum obat, otomatis kan obat itu diserap oleh tubuh. Nah, penyerapan obat di dalam tubuh itu kan bergantung lamanya waktu obat itu diserap oleh tubuh. Nah, lamanya obat itu diserap oleh tubuh itu ada hubungannya dengan laju reaksi tadi. Karena laju reaksi itu perubahan konsentrasi produk. Nah, artinya ini adalah perubahan konsentrasi obat terhadap waktu atau lama obat itu diserap oleh tubuh. Terus nanti bisa kalian download modul dan LKPD-nya. Iya. Jadi ini nanti LKPD-nya bisa kalian download di sini, ditanda link download di sini.
Kemudian ini untuk lajurasi. Nah, sebelum itu di KPD itu ada beberapa soal. Ini bisa kalian baca dan bisa kalian isi. Di sini juga ada contohnya. Nah, di sini ada beberapa contoh. Ini bisa juga kalian lihat. Nah, ini untuk pengolahan datanya. Ini Ibu kasih waktu 20 menit untuk kalian mengerjakannya. Jadi nanti kita kembali lagi, kalau sekarang kan 9.40 nih. Berarti kita kembali lagi Zoom meeting jam 10. Oke, silakan kalian kerja. Oke, setelah 20 menit, jadi kita balik lagi ke Zoom meeting. Tadi udah di-download kan LKPD sama modulnya? Udah, Bu. Udah. Oke, LKPD-nya sudah dikerjakan? Nggak ngerti, Bu. Nggak ngerti? Oke, kita ulas ya, yang soal yang pertama nih. Iya, Bu. Nah, jadi ini contohnya. Ini kan kita disuruh mencari orde reaksi SO2 dan orde reaksi H2. Nah, untuk mencari orde reaksi SO2, kita lihat data yang H2 yang nilainya sama. Jadi biar mudah nanti mengeliminasi atau mencoretnya. Ini yang sama kan percobaan 1 dan 2 yang H2-nya. Ini orde reaksi SO2. Jadi kita ambil data 1 dan data 2, kita bandingkan. Kita masukkan angkanya semua. Jadi kalau kita sederhanakan angkanya, ini kan pangkatnya sama nih. Jadi 1/2. Ini 0,03 bagi 0,02. Itu kalau kita sederhanakan angkanya kan 1/2. Jadi untuk mencari pangkatnya 1/2 sama dengan 1/2x. Jadi pangkatnya, apa yang pangkatnya menghasilkan 1/2. Berarti kan pangkatnya 1. Nilainya sama kan. Jadi pangkat untuk orde reaksi untuk SO2 itu adalah 1. Oke, sampai di sini paham? Paham, Bu. Paham ya? Jadi orde total itu adalah orde SO2 ditambah orde SOH2. Jadi orde SO2 itu kan 1, ditambah orde H2 kan 2. Jadi orde totalnya 3. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk yang pengolahan data nomor 1, untuk orde reaksi A itu berapa dapatnya? 1. Oke, 1. Kalau untuk orde reaksi B? 2, Bu. 2. 2, Bu. Jadi orde total reaksinya berapa? A-nya 3. 1, orde B-nya 2. Jadi orde total reaksinya 3. 3. Oke, jadi ini Ibu minta satu orang untuk menyampaikan kesimpulannya. Kesimpulannya, laju reaksi dalam suatu sistem homogen pada suhu tertentu berbanding lurus dengan konsentrasi zat yang bereaksi. Setelah masing-masing konsentrasi dipangkatkan dengan koefisiennya. Untuk reaksi PA tambah QB sama dengan RC tambah SD. Persamaan laju reaksi sama dengan K kali, itu bacanya apa sih? A Konsentrasi A. kali B. Ya. Konsentrasi, Ya, konsentrasi A A dipangkat pangkat M, konsentrasi B dipangkatkan N. Itu N kurang ya. Jadi kesimpulannya, laju reaksi itu dalam suatu sistem homogen, dia berbanding lurus dengan konsentrasi zat yang bereaksi. Jadi kalau kita buatkan reaksi untuk A ditambah B menghasilkan C dan D, itu laju reaksinya dapat kita tuliskan persamaan lajunya R sama dengan K, konsentrasi A dipangkatkan M, dan konsentrasi B dipangkatkan N. Kalau dalam pembelajaran daring, apakah kalian bisa mengikutinya? Insya Allah bisa, Bu. Insya Allah bisa. Untuk menghadiri pertemuan kita kali ini, sebaiknya kita tutup dengan berdoa. Silakan Rizky pimpin temannya untuk berdoa. Untuk mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian dalam mengikuti Zoom ini. Ibu, oke, satu lagi lupa, ada evaluasi. Nanti Ibu kirim lewat chat ya. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu Zoom selanjutnya tentang penerapan energi